Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Mas Bro dan Mbak Bro. Jumpa lagi di channel saya, channel Mas Sarimbola. Kali ini saya akan membagikan sedikit wawasan tentang nama-nama bagian dari rel pancing. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan menambah sedikit pengetahuan kepada para pemancing, terutama kepada para pemula, untuk mengetahui nama-nama bagian dari rel pancing. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Oke, teman-teman Mas Bro dan Mbak Bro, inilah salah satu contoh rel pancing yang saya punya di rumah. Nah, rel pancing ini masih baru ya teman-teman, belum pernah saya pakai. Terlihat dari tampilannya masih mengkilat semua. Dan langsung saja, sesuai dengan yang saya sampaikan di awal video tadi, saya akan berbagi sedikit wawasan tentang nama-nama bagian dari rel pancing. Yang akan saya bahas pertama adalah besi melengkung ini. Besi melengkung ini namanya besi pick up. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan line ataupun senar saat digulung. Dan besi pick up ini harus dibuka ketika kita melakukan casting ataupun melakukan lemparan terhadap senar. Seperti ini. Kalau tidak kita buka seperti ini, dia akan tertahan. Akan ada pagar pembatas. Kalau kita buka seperti ini, nah, senar juga bisa terlempar jauh ke depan. Nah, ini namanya pick up, besi pick up. Nah, yang kedua adalah yang saya pegang di tangan kiri ini, yang saya putar ke depan ini namanya handle. Nah, handle ini gunanya untuk memutar rel pada saat menggulung senar. Mungkin tidak perlu saya jelaskan panjang lebar masalah handle, karena bisa kita lihat sama-sama. Ini memang berguna untuk menggulung senar. Namanya besi handle ataupun handle. Nah, handle ini ada tombol kecil di lengannya ini. Itu gunanya untuk menekuk handle-nya itu sendiri. Bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kerusakan handle ini. Saran saya, ini mending ditekuk aja teman-teman. Kalau kita membawa rel ini, masukkan di dalam tas, kita bawa biasa, takutnya terjadi sesuatu yang dapat merusak ataupun mematahkan di handle ini. Jadi lebih aman kita tekuk aja seperti ini ketika dibawa. Nah, ketika kita pakai, kita kembalikan lagi seperti ini. Sangat mudah kan? Oke, yang selanjutnya adalah tombol kecil yang ada di bawah ini teman-teman. Ini namanya tombol anti reverse lever. Tombol anti reverse lever ini gunanya untuk menyeting apakah kita itu menggulung senar itu berniat memutarbalikkan. Nah, contoh kalau kita arahkan ke kiri, ini akan bisa diputar ke arah depan aja teman-teman. Ya, senar jadi kelebihannya ketika kita arahkan ke kiri dan ini hanya bisa diarahkan ke depan, itu senar akan tergulung sangat rapi. Tapi contoh kalau kita arahkan ke kanan teman-teman, seperti ini, dia akan bisa dua arah, putar balik, ke depan bisa, ke belakang bisa. Kekurangannya, kalau kita tidak teliti, senar akan terjadi berantakan di sini. Nah, itu gunanya tentang tombol reverse lever. Yang selanjutnya adalah skyr teeth spool. Nah, ini skyr teeth spool teman-teman. Nah, ini besi yang melindungi mekanisme jalannya mesin yang di dalam ini. Ini namanya skyr teeth spool. Ini tempat mekanisme bearing untuk menggulung senar. Ini tempatnya bearing itu di dalam sini teman-teman. Namanya skyr teeth spool. Yang selanjutnya adalah kolom ini tadi. Yang saya sebut kolom-kolom tadi itu namanya fishing drum. Nah, fishing drum ini tempat senar yang digulung. Nah, ini namanya fishing drum teman-teman. Bukan senarnya ya, tapi tempat senarnya ketika digulung ini namanya fishing drum. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah drag. Ada yang bilang drag, kalau lengkapnya itu adalah drag edges knob. Nah, kalau saya sendiri itu bilangnya drag teman-teman. Ini adalah tombol putaran untuk mengatur seberapa besar tarikan yang kita inginkan. Tarikan senar maksudnya ya.
Contohnya seperti ini. Kalau kita arahkan arah ataupun melawan jarum jam, itu akan melonggarkan ataupun mengendorkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini ada senar, saya keluarkan dulu. Kalau kita kendorkan seperti ini, dia akan seperti ini teman-teman. Ketika ditarik, dia di kait spool tadi dia ikut berputar. Nah, ini adalah kalau kita mendapatkan tarikan ikan besar, itu akan ketarik teman-teman dan berbunyi seperti ini. Dengar kan? Kelebihannya ini itu sangat minim sekali senar putus, karena dia ketarik seperti ini. Baru kita gulung, kita tarik, kita strike, kita tarik. Nah, tapi kalau kita putar sesuai dengan arah jarum jam, itu akan kencang teman-teman. Jadi kalau kita dapat ikan gede, itu tidak akan tertarik. Rata-rata kepada para pemula itu, kalau dia narik ikan, terutama ikan besar, itu akan terjadi refleks yang sangat keras sekali. Jadi otomatis rata-rata terjadi putus ataupun moncal. Itu ya kita belum bisa ataupun belum pas dalam mengatur drag ini tadi. Kalau saran saya ketika memakai itu drag itu tidak terlalu kendor dan tidak terlalu kencang. Artinya sangat-sangat nyaman sekali kita gunakan ketika menarik ikan. Ya, mungkin itu saja teman-teman, Mas Bro dan Mbak Bro yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah sedikit wawasan kepada para pemancing, terutama kepada para pemula. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, Mas Sarimbolang. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.